Eternal Secret King, Chapter 136. Bab 136, Void Thunder Manual. Su Zimo tidak tahu apa itu dewa sempurna. Namun, dia mengerti satu hal, Dai Yue lebih kuat dari Bangau Senior. Jauh lebih kuat. Dia merenung sejenak sebelum bertanya lagi, Senior, jika saya tidak dapat membersihkan ki iblis dalam diri saya menggunakan guntur tempat ini, apakah itu berarti saya harus tinggal di sini selamanya? Lagi pula, dia hanya memberinya arahan, Su Zimo harus mencari cara untuk menyingkirkan penyakit tersembunyi itu sendiri. 1 tahun. Aku akan memberimu waktu 1 tahun. Si cantik berambut merah berkata, jika kamu tidak bisa melakukannya dalam setahun, kita hanya bisa memikirkan cara lain. Su Zimo mengangguk. Jangan berkecil hati. Orang itu dulu melakukannya dan wakaf Anda tidak kalah dengan dia. Mungkin kamu juga bisa melakukannya, hibur si cantik berambut merah sebelum dia pergi. Kehilangan penghalang di sekelilingnya, gemuruh-gemuruh bergema di telinga Su Zimo dengan cara yang mengejutkan sekali lagi. Area lembah itu tidak luas. Melihat sekeliling, Su Zimo tidak dapat menemukan tempat tinggal. Dia kemudian mengambil posisi lotus dan mendengarkan gemuruh guntur di lembah, mencoba yang terbaik untuk menemukan rahasia di dalamnya. Hari demi hari berlalu, Su Zimo duduk di dalam tundra celap valley tanpa kultivasinya tumbuh sama sekali. Kisetan dalam darahnya masih ada dan tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Selama periode waktu ini, roh macan dan burung bangau kecil akan menyelinap untuk mengunjunginya dan membawakannya makanan. Biasanya, para murid tidak diizinkan mengunjungi seseorang yang dikurung dalam pengasingan di tundra celap valley. Namun, status bangau kecil itu istimewa. Selain itu, harimau roh dan itu tidak dianggap sebagai murid sekte. Meskipun bangau kecil telah dijebak oleh Su Zimo dalam formasi sebelumnya, ia telah mendapatkan banyak manfaat dari eliksir. Selain itu, melihat betapa menyedihkannya Su Zimo menyebabkan sikapnya terhadapnya berubah total. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Di dalam tundra celap valley, Su Zimo membuka matanya dan mendesah pelan. Dia masih tidak tahu, jika dia terus seperti ini, dia tidak akan bisa menghasilkan apapun bahkan dalam 10 tahun, apalagi 1 tahun. Sepertinya makhluk kuat di masa lalu itu jauh lebih kuat dariku. Su Zimo tertawa dengan sikap mencela diri sendiri. Memikirkan orang itu, Su Zimo mengeluarkan Mystic Gold Silk Armor dari tas penyimpanannya. Karena tidak ada orang lain di tundra celap valley, dia tidak takut terlihat. Berdiri, dia menyalurkan kekuatan darah dan seketika, pembuluh darahnya muncul saat daging dan tubuhnya mengembang. Su Zimo dapat dengan jelas merasakan energi kuat yang mengalir melalui darahnya yang seolah-olah dapat menghancurkan seluruh dunia. Itu juga energi yang sama yang memungkinkan dia untuk mengalahkan Feng Haoyu yang berada di alam yayasan pendirian. Menghirup udara dalam-dalam, Su Zimo mengerahkan kekuatan di kedua tangannya dan mengangkat armor sutra emas mistik, mengukurnya dari atas ke bawah. Sejak dia mendapatkan senjata roh bawaan yang rusak itu, ini adalah pertama kalinya dia mengamatinya dengan sangat hati-hati. Mystic Gold Silk Armor sangat tipis dan sangat lembut saat disentuh. Sulit membayangkan bahwa armor bagian dalam yang sangat tipis sebenarnya bisa berbobot 5 ton. Saat Su Zimo sedang mengukur Mystic Gold Silk Armor, 2 halaman kertas jatuh dari dalam dan melayang ke tanah. Su Zimo berkata dengan lembut sambil melirik ke samping. Meletakkan Mystic Gold Silk Armor, dia mengambil 2 lembar kertas itu. Kedua lembar kertas itu tampak agak tua dan memancarkan aura kuno. Salah satu halamannya compang camping, jelas ada seseorang yang merobek bagian bawahnya. Di halaman pertama ada satu kalimat sedangkan halaman kedua dicoret-coret dengan tulisan. Su Zimo melihat halaman pertama. Ini adalah teknik yang saya peroleh di reruntuhan kuno, Void Thunder Manual. Meskipun tidak lengkap, ia memiliki sutra pembersih sumsum guntur bersama dengan beberapa seni guntur lainnya yang cukup kuat. Saya akan meninggalkannya di sini untuk individu yang ditakdirkan. Petik 2. Saat Su Zimo melihat kalimat itu, dia mengerti. Jika dia tidak salah, halaman kedua yang robek seharusnya menjadi catatan dari Void Thunder Manual ini. 2 halaman kertas ini ditinggalkan oleh sekte yang kuat itu. Dengan ekspresi rumit di wajahnya, Su Zimo merasakan campuran emosi. Selama bertahun-tahun, armor sutra emas mistik telah disimpan di ruang senjata roh dan hampir seluruhnya tertutup debu. Jika bukan karena seseorang seperti dia yang bergabung dengan sekte setelah memulai jalur kultivasi iblis, tidak ada orang lain yang akan menyentuh baju besi ini apalagi menemukan rahasianya di dalamnya. Setiap prajurit penyempurnaan ki yang mengunjungi kamar senjata roh akan memilih senjata roh yang berguna untuk diri mereka sendiri. Siapa yang akan memilih armor sutra emas mistik? Tidak ada prajurit pemurnian ki yang dapat memanfaatkannya. Bahkan untuk Golden Kores yang telah mengolah teknik tempering tubuh, mereka tidak akan tertarik pada senjata roh bawaan yang rusak karena tubuh mereka yang kuat. Namun, Su Zimo mampu menyempurnakan senjata roh tingkat rendahnya sendiri dan karena itu, dia tidak tertarik pada hal lain di ruang senjata roh. Itulah alasan mengapa dia mengambil peralatan aneh seperti itu. Itu benar-benar kebetulan yang dibiarkan kebetulan. 2 kata terakhir dari kalimat itu, individu yang ditakdirkan, tampaknya cukup tepat untuk saat ini. Su Zimo tersenyum. Makhluk kuat ini memang memiliki temperamen yang agak aneh. Meskipun dia mengkhianati sekte tersebut, dia memilih untuk meninggalkan teknik ini dengan menggunakan metode tidak langsung. Kenyataannya, Su Zimo baru saja menginjakkan kaki ke dunia kultivasi dan satu-satunya teknik yang dia pelajari adalah panduan kondensasi ki. Dia bahkan belum pernah berhubungan dengan seni roh apapun jadi bagaimana mungkin dia bisa memahami sesuatu hanya melalui suara guntur. Itu sama untuk makhluk yang kuat dari sekte ini saat itu juga. Jika dia tidak memiliki manual Void Thunder ini, dia tidak akan mampu membersihkan ki iblis di dalam dirinya saat dia terjebak di lembah tundra celap. Saat Su Zimo tenggelam dalam pikirannya, halaman pertama di telapak tangannya hancur menjadi debu dan menghilang ke udara. Terlalu banyak waktu telah berlalu dan selembar kertas telah terkorosi oleh waktu, berubah menjadi debu di bawah gemuruh halilintar. Berbicara secara logis, kertas kedua bahkan lebih tua. Namun, tidak ada yang terjadi sama sekali. Su Zimo menggosok kertas itu dengan hati-hati dan menemukan bahwa itu dibuat dengan bahan yang unik. Meskipun kasar, itu fleksibel. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, tulisan di atasnya masih terlihat jelas. Melihat bagian bawah kertas yang sobek, sebuah pikiran tiba-tiba menyerang Su Zimo saat dia mengerahkan kekuatan di kedua tangannya dan menarik kertas itu. Itu tidak bergerak sedikit pun. Saat ini, Su Zimo berada dalam kondisi iblis dan kekuatannya cukup untuk menghancurkan senjata roh semu. Namun, kertas itu benar-benar utuh. Kehancuran kuno. Tiba-tiba, dia mengingat hal ini bahwa makhluk yang kuat dibuat dalam pesannya dan berpikir keras. Melalui Bangau Senior, Su Zimo mengetahui bahwa daratan Tianhuang telah melewati 2 era, purba dan kuno. Karena itu adalah reruntuhan kuno, Void Thunder Manual ini kemungkinan besar merupakan teknik yang tertinggal dari zaman kuno.
Mata Suzimo berbinar. Di zaman kuno, kertas saja yang berisi Void Thunder manual ini sudah luar biasa. Jika demikian, teknik ini pasti luar biasa juga. Dia mulai melihat halaman kertas. Baris pertama kata, Sutra Pembersih Sumsum Guntur. Saat melihat keempat kata itu, Suzimo mengangguk. Apa yang dia kembangkan saat ini adalah bagian pembersihan sumsum dari The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Halaman ini juga merinci sutra pembersihan sumsum lainnya. Kombinasi dari kedua sutra ini kemungkinan besar dapat mengatasi penyakit yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Menekan kegembiraan di dalam hatinya, Suzimo mulai mengolah sutra pembersihan sumsum petir di tengah gemuruh guntur. Eternal Secret King, Chapter 137. Bab 137, Transformasi. Beberapa hari kemudian, di dalam Thunder Celap Valley, seorang cendekiawan berjubah hijau duduk di tanah. Setiap napas yang diambil mengeluarkan serangkaian suara aneh. Huf, boom. Jika seseorang berdiri di samping cendekiawan berjubah hijau, mereka akan dapat dengan jelas mendengar suara mengejutkan harimau dan macan tutul melalui setiap tarikan napasnya. Di tengah suara harimau dan macan tutul, terdengar juga suara gemuruh guntur. Berbahaya dan intens, dua suara yang sangat berbeda mengguncang sumsum tulangnya terus-menerus, menghasilkan darah baru. Itu menyebabkan darahnya bergolak dan mengalir dengan cepat. Mengolah manual Void Thunder lebih mudah dari yang dibayangkan Suzimo. Jadilah jika bagian pembersihan sumsum dari The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness atau sutra pembersihan sumsum petir dari manual Void Thunder, konsep dasarnya adalah menggunakan suara untuk menggetarkan sumsum tulang sedemikian rupa sehingga efeknya pembersihan dan pertukaran darah baru dapat dicapai. Dengan fondasi bagian pembersihan sumsum ditambah dengan sobekan halaman sutra, Suzimo mampu memahami kedalamannya tak lama kemudian. Bagi orang lain, berada di tempat asing seperti Thunder Celap Valley adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Namun, itu memberikan bantuan seperti dewa untuk seseorang seperti Suzimo yang mengolah sutra pembersihan sumsum petir. Seiring waktu berlalu, Suzimo menanamkan sutra pembersihan sumsum guntur ke dalam bagian pembersihan sumsum dan menciptakan teknik pernapasan dan kedaluarsanya sendiri yang unik, suara petir macan tutul. Dia bisa dengan jelas merasakan ki iblis di dalam tubuhnya dibersihkan oleh suara guntur. Namun, kekuatan di dalam darahnya terpelihara dengan sempurna. Selain itu, kekuatan darahnya menjadi lebih kuat dan menakutkan dengan bantuan sutra pembersih sumsum petir. Hanya dalam sebulan, Suzimo telah mencapai penguasaan yang lebih rendah dengan bagian pembersihan sumsum. Menurut The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, penguasaan yang lebih rendah dari bagian pembersihan sumsum memungkinkan pengguna untuk membunuh kultivator pendirian yayasan tahap awal dengan mudah. Faktanya, mereka bahkan dapat melawan penggarap pendirian yayasan tahap menengah. Namun, keadaan Suzimo berbeda. Karena sutra pembersih sumsum guntur meningkatkan kekuatan darahnya dengan kekuatan tambahan yang ganas dan menggelegar, dia bahkan bisa bertahan melawan penggarap pendirian yayasan tahap akhir. Tapi tentu saja, itu dalam hal kekerasan murni. Kekuatan hanyalah salah satu faktor dalam pertarungan antar kultivator. Dalam sekejap mata, Suzimo telah menghabiskan 3 bulan di Thunder Celap Valley. Yang membuatnya senang, sebagian besar ki iblis di dalam darahnya telah dibersihkan dalam periode waktu ini. Darah baru yang dihasilkan dengan mengolah suara guntur macan tutul harimau akan mengandung ki setan. Namun, itu akan terhapus oleh suara guntur pada saat yang bersamaan. Mulai sekarang, Suzimo tidak hanya dapat terus mengembangkan The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, dia bahkan dapat mengaktifkan kekuatan darahnya tanpa pertimbangan tambahan. Ini akan menjadi kartu truf terbesarnya. Mulai hari ini, Suzimo mengenakan armor sutra emas mistik di bawah jubah hijaunya dan menjalani kultivasi yang sulit di lembah Thunder Celap dengan membawa beban berat. Awalnya, dia tidak terbiasa. Mengenakan Mystic Gold Silk Armor mirip dengan membawa gunung di punggungnya. Sangat sulit untuk bergerak atau menghindar, apalagi mengembangkan teknik pembunuhan ganda dari The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan darahnya menjadi lebih kuat dan Suzimo secara bertahap beradaptasi dengan berbagai hal. Semua gerakannya segera terlihat identik dengan biasanya. Bahkan jika ada yang melihatnya lagi, mereka tidak akan menyadari bahwa dia sebenarnya mengenakan baju besi bagian dalam yang beratnya 5 ton. Kultivasi yang intens seperti itu memiliki efek yang jelas pada penempaan kulit, daging, tendon, dan tulangnya. Bagian body tempering, transformasi tendon, penguatan tulang, dan pembersihan sumsum semuanya membuat kemajuan pada saat yang bersamaan. Tapi tentu saja, itu bukan satu-satunya kejutan yang dibawa oleh teknik kuno Void Thunder manual untuk Suzimo. Di halaman robek, ada juga beberapa seni guntur lainnya. Awalnya, Suzimo tidak memperhatikan mereka. Lagi pula, seni guntur adalah sejenis seni roh. Karena dia belum mencapai ranah pendirian yayasan, ki rohnya belum berubah menjadi energi roh. Dengan demikian, bahkan jika dia mempelajarinya, dia tidak akan dapat mengeluarkan potensi mereka. Namun, setelah mengembangkan sutra pembersih sumsum guntur, Suzimo menyadari bahwa ada kekuatan guntur di dalam darahnya. Tersembunyi jauh di dalam darahnya, kekuatan itu bukan milik ruang lingkup energi roh. Namun, dengan memanfaatkan kekuatan petir itu, Suzimo mampu menumbuhkan seni guntur di halaman yang robek serta melepaskannya. Ini berarti bahwa Suzimo tidak dapat melepaskan seni roh yang hanya dapat digunakan oleh penggarap pendirian yayasan bahkan sebagai prajurit penyempurnaan ki. Selain itu, mereka adalah seni guntur, jenis seni roh yang paling kuat. Karena dia tidak memiliki akar roh guntur, Suzimo tidak peka terhadap petir dan sulit baginya untuk berkultivasi ke arah itu juga. Namun, karena dia berada di lembah petir, Suzimo menerima guntur pertama di musim semi. Di langit, sambaran petir menyambar dan melingkar seperti ular. Tampaknya merobek langit saat jatuh, membawa serta aura kehancuran. Untuk lebih memahami kekuatan guntur, Suzimo memutuskan untuk mencoba menarik petir ke dalam tubuhnya. Ini adalah tindakan yang sangat berbahaya. Setiap kali, tubuh Suzimo hangus karena listrik, kulitnya terbelah dan tubuhnya dipenuhi luka. Meskipun dia mengenakan Mystic Gold Silk Armor, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Untungnya, kekuatan penyembuhan Suzimo sangat mencengangkan setelah mengembangkan The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Dia hanya membutuhkan beberapa hari istirahat untuk kembali normal. Di dalam lembah ini, Suzimo menderita siksaan dan rasa sakit yang tak terbayangkan. Dia ingin menjadi lebih kuat, cukup kuat untuk membalas dendam untuk Sui Feng, cukup kuat untuk berdiri tegak di depan Shen Mengki sekali lagi, cukup kuat untuk mengejar jejak Dai Yue. Setiap kali Suzimo ingin memberinya, dia akan mengingat apa yang dikatakan Dai Yue kepadanya. Untuk menjadi salah satu yang terhebat, Anda harus bekerja di yayasan dan bersedia menanggung kesulitan dan melayani orang lain. Jalur kultivasi adalah tindakan menentang surgawi sejak awal, belum lagi menumbuhkan keabadian dan jalan iblis pada saat yang sama.
Sejak dia memulai jalan ini, Suzimo ditakdirkan untuk menderita lebih banyak kesulitan dan rasa sakit daripada yang lain. Setelah mengolah seni guntur yang berbeda di halaman yang robek itu, Suzimo telah mengingat semua yang ada di halaman itu di benaknya. Di bagian paling akhir dari halaman robek itu, disebutkan tentang seni guntur yang unik, Thundercelap Kill. Sebagian besar seni guntur dilepaskan dengan melepaskan kekuatan guntur. Namun, Thundercelap Kill murni memanfaatkan kekuatan suara guntur. Kekuatan suara adalah sesuatu yang mudah diabaikan, tetapi mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Memanfaatkan suara untuk mengguncang tulang dan meremajakan sumsum adalah manifestasi dari kekuatan suara. Pada akhirnya, seni guntur membutuhkan segel tangan dan aktivasi kultivasi mental untuk dilepaskan. Namun, kekuatan suara adalah kekuatan sesaat. Jika digunakan dengan benar dalam pertempuran, itu akan menghasilkan efek yang tidak terduga. Sayang sekali seseorang telah merobek halaman tersebut dan Suzimo tidak dapat belajar dari bagian Thundercelap Kill. Namun, di pegunungan Changlang, Suzimo telah menyaksikan iblis roh yang kuat membunuh binatang roh di tempat dengan mengeluarkan raungan yang tak tergoyahkan. Ingatan itu masih segar di benak Suzimo hingga hari ini dan memberinya inspirasi. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, Suzimo telah menghabiskan setengah tahun di Thundercelap Valley. Bagi para murid sekte, mereka yakin bahwa Suzimo pasti akan mengalami kesulitan meningkatkan kultivasinya karena dia terjebak di lembah petir. Namun, tidak ada yang tahu bahwa dia benar-benar mengalami transformasi total di sini. Meskipun kultivasinya tidak meningkat, kekuatan bertarungnya telah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Eternal Secret King, Chapter 138. Bab 138. Tambang Roh. Hari ini, suara bangau yang terang yang bahkan meredam suara gemuruh lembah bergema. Setelah setengah tahun, bangau sekali lagi turun di Thundercelap Valley. Pada saat ia mendarat di tanah, ia sudah berubah menjadi si cantik berambut merah. Melihat Suzimo, dia berkata dengan lembut karena terkejut, "Kamu berhasil." Suzimo mengangguk dan membungkuk. "Ini semua berkat kamu, senior." Meskipun dia bukan orang yang memberinya Void Thunder manual, Suzimo tidak akan berada di tempat ini jika bukan karena bantuannya setengah tahun yang lalu, apalagi menyembuhkan penyakit tersembunyi dalam darahnya melalui suara guntur. Itu benar, si cantik berambut merah memuji, "Ayo pergi. Tidak ada gunanya tinggal di sini lagi." Dengan itu, dia menyapu jubahnya dan meninggalkan Thundercelap Valley, membawa Suzimo bersamanya. Angin melolong di telinga mereka dan dalam sekejap mata, keduanya tiba di langit di atas Weapon Peak. "Turunlah, cobalah untuk meningkatkan kultivasi Anda ke pendirian yayasan secepat mungkin untuk menjadi murid sekte dalam." Si cantik berambut merah berkata, "Meskipun pedang etiril bukan tandingan formasi pedangmu, kekuatan sebenarnya dari pedang etiril tidak terletak pada kekuatannya, tetapi tidak dapat diprediksi. Pertama, Feng Haoyu tidak berhasil melepaskan kekuatan penuh pedang etiril dan memilih untuk melawanmu secara langsung. Kedua, dia hanya berhasil mengolah level 1 dari Ethereal Sword, Shadows." Suzimo mengangguk. Untuk itu menjadi salah satu dari 3 keterampilan rahasia utama sekte dan bahkan dasar dari salah satu dari 5 sekte utama, tidak mungkin itu menjadi keterampilan biasa. Merenung diam-diam untuk beberapa saat, si cantik berambut merah melanjutkan, "Setelah menjadi murid sekte dalam, kamu tidak boleh mengendur. Anda harus meningkatkan kultivasi Anda secepat mungkin dan memperjuangkan posisi sebagai murid warisan sehingga Anda memiliki hak untuk mempelajari keterampilan rahasia sekte kami. Selain Ethereal Sword, 2 skill rahasia lainnya juga sangat penting untukmu. Faktanya, salah satu dari mereka bahkan dapat meningkatkan kekuatan tempur jarak dekatmu sedikit pun." Mendengar itu, mata Suzimo berbinar. Pertarungan jarak dekat adalah kartu trufnya. Semakin kuat kartu trufnya, semakin kuat dia dan perjalanannya melalui dunia kultivasi juga akan lebih aman. Setelah beberapa pengingat lagi, bangau itu berbalik untuk pergi saat Suzimo turun perlahan ke puncak senjata. Weapon Peak tidak banyak berubah setelah setengah tahun. Di sekitar aula penyempurnaan senjata, Suzimo melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Kakak muda Su sudah kembali." Suei memandang Suzimo dengan senyum cerah dan menyapanya sambil bergegas. Beberapa murid Weapon Peak terdekat juga melihat ke arah Suzimo. Setelah setengah tahun, banyak murid Weapon Peak mengalami peningkatan dalam kultivasi mereka. Suei sekarang berada di puncak kondensasi Qi yang disempurnakan dan dapat naik ke pendirian yayasan kapan saja. Semua orang tahu bahwa Suzimo pasti sangat menderita di Thundercelap Valley. Karena itu, mereka bertanya kepadanya tentang hal itu dan hanya mengobrol santai dengannya tentang perubahan sekte tersebut. Feng Haoyu tidak berkubang dalam keputusasaan setelah kekalahannya setengah tahun yang lalu. Sebaliknya, dia bahkan lebih fokus dalam kultivasinya dan benar-benar menyerah pada keterampilan tambahan seperti penyempurnaan senjata dan ramuan. Setelah menjadi murid sekte dalam, ia mencapai pendirian yayasan tahap menengah dalam waktu kurang dari setengah tahun. Di dalam sekte dalam, dia juga terkenal dan kuat. Sebulan yang lalu, tepat saat dia memasuki tahap pertengahan yayasan pendirian, Feng Haoyu mengalahkan kakak senior pendirian yayasan tahap akhir dan menjadi terkenal setelah pertarungan itu. Meskipun dia hanya berada di tahap pertengahan yayasan pendirian, ada desas-desus di sekte dalam bahwa selain menjadi murid warisan, dia sudah menjadi sekte dalam nomor 1. Tidak lama kemudian Feng Haoyu menjadi murid warisan sejati. Bahkan Leng Rou yang juga memiliki akar roh varian tidak dapat menandingi kecepatan kultivasinya yang mengerikan. Tapi tentu saja, Leng Rou sekarang adalah murid sekte dalam dan juga di puncak pendirian yayasan tahap awal. Setelah mengobrol lebih banyak dengan Suei dan yang lainnya, Suzimo pergi dan kembali ke gua tempat tinggalnya. Harimau roh dan bangau kecil menjaga tempat itu. Saat mereka melihat Suzimo kembali, mereka sangat gembira. Harimau dan burung bangau merenung sejenak, mereka akan memiliki lebih banyak ramuan di masa depan. Saat Suzimo duduk, suara pakaian yang berkibar terdengar dari langit di luar. Tepat setelah turun di pintu masuk gua, langkah kaki yang berat bergema. Suzimo tersenyum dan langsung tahu siapa itu. Melambaikan jubahnya, pintu masuk terbuka. "Kak, aku sangat merindukanmu." Sedikit gemuk berlari dan memberi Suzimo pelukan beruang yang penuh gairah. "Bro, kamu benar-benar luar biasa. Tidak banyak yang terjadi padamu meskipun menghabiskan setengah tahun di Thundercelap Valley." Lemak kecil tertawa. "Kamu juga tidak buruk. Anda sudah berada di tahap awal pendirian yayasan. Sangat mudah untuk memeriksa kultivasi si kecil gendut menggunakan spirit piring art." "Hehe, Little Fat terkekeh." Dia melihat bahwa Suzimo masih berada di kondensasi Qi level 9 dan tidak membuat kemajuan apapun selama setengah tahun terakhir. Dengan asumsi bahwa dia akan merasa sedih atas fakta itu, sedikit gemuk menghibur Suzimo, "Bro, jangan berkecil hati. Mengingat anugerah Anda, hanya masalah waktu sebelum Anda mengejar kami."
Su Zimo tertawa. Dia telah menghabiskan cukup banyak batu roh tingkat rendah untuk menerobos ke tingkat 9 ki kondensasi. Jika dia ingin mencapai kondensasi ki yang sempurna, dia akan membutuhkan lebih banyak lagi batu roh. Namun, tas penyimpanannya kosong sekarang. Tanpa batu roh yang cukup dan eliksir pengumpulan roh yang sempurna, memang bukan tugas yang mudah untuk mengejar sedikit lemak dan perusahaan. Merasakan bahwa Su Zimo tampak bermasalah, si gendut berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, benar, kawan. Besok, beberapa dari kita murid sekte dalam sedang menuju misi sekte. Bagaimana kalau bergabung dengan kami untuk mengeluarkan tenaga? Misi sekte dalam. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Aku hanya murid percobaan. Bagaimana saya memenuhi syarat untuk mengambil bagian dalam misi sekte dalam? Lemak kecil melambaikannya. Jangan khawatir. Tidak apa-apa bagi Anda untuk ikut, bro. Lebih-lebih lagi. Berhenti sejenak, si gendut kecil melanjutkan dengan misterius. Misi ini sebenarnya agak sederhana, Gan. Anda bahkan bisa mendapatkan beberapa batu roh hanya dengan ikut serta. Petik 2. Oh, Su Zimo sedikit tersentuh. Saat ini, dia sangat membutuhkan batu roh. Misi macam apa itu? Tanya Su Zimo, seorang murid yang sedang berlatih menemukan tambang roh di luar kota Linfeng dan dia sedang menambangnya. Karena kakak laki-laki ini sendirian, dia khawatir para pembudidaya keliling akan mendambakan tambang roh. Jadi, dia meminta sekte untuk mengirim beberapa pembudidaya untuk membantunya dan mengumpulkan batu roh yang ditambang kembali ke sekte tersebut. Sedikit gemuk mengedipkan mata. Aku sudah bertanya-tanya di sekte. Untuk misi seperti itu, bahkan jika kita diam-diam menyimpan sendiri beberapa batu roh yang ditambang, sekte itu tidak akan mempermasalahkannya. Su Zimo tenggelam dalam pikirannya. Berpikir bahwa Su Zimo mengkhawatirkan keselamatannya, si kecil gendut tertawa. Kak, jangan khawatir. Itu hanya tambang roh tingkat rendah dan sebagian besar adalah batu roh tingkat rendah. Bahkan jika ada batu roh kelas menengah, jumlahnya akan sangat terbatas. Dengan penggarap pendirian yayasan yang memimpin, tidak akan ada bahaya sama sekali. Selain itu, sekte Ethereal adalah salah satu dari 5 sekte utama dinasti Zhou Agung. Tidak ada pembudidaya keliling yang berani mencoba dan mencuri tambang roh dari kami. Begitu kita tiba di kota Linfeng negara Qi, bahkan penguasa kota harus menyambut kita dengan makanan dan minuman yang enak. Kami akan tinggal di sana selama beberapa hari dan setelah penambangan selesai, kami hanya perlu membawa batu roh kembali ke sekte. Baiklah, Su Zimo menyetujuinya. Mengangkat alisnya, sedikit gendut tersenyum aneh dan berkata, bro, kita akan bertemu di puncak depan besok pagi. Bahkan ada kejutan, hehe. Eternal Secret King, Chapter 139. Bab 139, nama pria tumbuh seperti bayangan pohon. Pagi selanjutnya, dari puncak utama sekte Ethereal, 4 penggarap pendirian yayasan mengendarai pedang terbang mereka, melaju menuju puncak depan. Ada 3 pria dan 1 wanita. Di antara keempatnya, wanita itu yang paling menarik perhatian. Kemejanya seputih salju, tidak ternoda oleh debu apapun dan kecantikannya tak tertandingi dengan kulitnya yang berkilau. Satu-satunya hal adalah dia memiliki tatapan yang sangat dingin yang sepertinya tidak bisa ditembus oleh semua kehidupan. Wanita itu adalah Leng Rou. Dari ketiga pria itu, salah satunya gemuk. Dia tidak tinggi tetapi dia memiliki wajah ceria, tersenyum pada siapapun yang dia lihat dengan cara yang baik, itu sedikit gemuk. Salah satu dari 2 pria lainnya adalah Lu Yangrong, penggarap pendirian yayasan tahap menengah. Akhirnya, ada Guan Jin. Meskipun dia berada di tahap awal pendirian yayasan, dia berpengalaman dalam jimat dan sudah menjadi master jimat kelas 2. Keduanya adalah pelamar Leng Rou. Secara alami, mereka cukup berkulit tebal untuk pergi ke kota Linfeng dalam perjalanan ini bersamanya, masing-masing berharap untuk memenangkan hatinya melawan pesaing lainnya. Saudari Leng Rou, sesama kakak senior, saya juga mengundang seorang teman bersama kami. Saya harap kalian tidak keberatan. Little Fat terkekeh dan berkata saat mereka sedang dalam perjalanan. Hubungan sosial Little Fatty di dalam sekte cukup bagus dan dia cukup akrab dengan semua orang. Setelah mendengarnya, Lu Yangrong dan Guan Jin hanya mengerutkan kening. Meskipun mereka tidak senang, mereka tidak mengatakan apa-apa. Karena Leng Rou memiliki hubungan yang lebih dekat dengan sedikit lemak, dia juga tidak keberatan. Tak lama kemudian, mereka berempat tiba di puncak depan sekte tersebut. Di puncak depan, seorang pria berjubah hijau berdiri. Ditemani oleh macan roh, dia tampan dengan fitur halus dan ekspresi acuh tak acuh. Meski hanya tergeletak di sana, harimau roh itu hampir setinggi cendekiawan berjubah hijau dengan tubuh kekarnya. Kilatan ganas akan berkedip dari waktu ke waktu dari matanya yang setengah terbuka. Kak, ini, ketika sedikit gemuk melihat pria berjubah hijau itu, dia bergegas turun dan memberi isyarat kepada yang terakhir. Ekspresi jijik melintas di mata Lu Yangrong dan Guan Jin ketika mereka melihat bahwa pria berjubah hijau itu hanya berada di level 9 Ki Condensation. Secara alami, tidak mungkin mereka menurunkan status mereka dengan membungkuk untuk menyambutnya. Tatapan Leng Rou menyapu tempat itu. Ketika dia melihat pria berjubah hijau itu, dia tertegun sejenak dan kilatan aneh berkedip-kedip di dalam matanya. Setelah tidak melihatnya selama setengah tahun, pria berjubah hijau itu sepertinya tidak banyak berubah. Bahkan kultivasinya masih di level 9 Ki Condensation. Tapi, untuk beberapa alasan, Leng Rou merasa pria itu menjadi semakin misterius. Jika dikatakan bahwa dia bersinar dengan cahaya yang menyilaukan setengah tahun yang lalu, saat ini, dia sedalam dan tak terduga seperti samudra. Leng Rou turun perlahan dan mencabut pedang terbangnya. Dia datang sebelum pria berjubah hijau dan mengangguk. Sedikit gemuk bersembunyi di belakang Leng Rou dan mengedipkan mata pada pria berjubah hijau dengan cabul. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia diam-diam berkata, lihat, itu kejutan, kan? Hehe. Pria berjubah hijau itu tersenyum dan mengangguk ke Leng Rou. Salam, kakak senior Leng. Di 5 puncak, status diberi peringkat berdasarkan urutan waktu seseorang bergabung dengan sekte tersebut. Namun, semua murid percobaan akan menyapa murid sekte dalam sebagai senior. Ketika Lu Yangrong dan Guan Jin melihat ini di udara, mereka terkejut dan tercengang. Leng Rou dikenal dingin dan menyendiri di sekte. Tak satu pun dari mereka yang pernah melihatnya menyapa sesama murid di sekte. Selain itu, orang ini hanya murid percobaan. Awalnya, Lu Yangrong dan Guan Jin tidak berniat turun. Tapi sekarang, mereka berdua memiliki pemahaman diam-diam dan turun ke tanah pada saat bersamaan. Siapa murid percobaan ini? Lu Yangrong menekankan pada kata, murid percobaan, meskipun pertanyaannya tampaknya biasa saja. Sedikit gendut segera diperkenalkan, ini kakak senior Lu Yangrong dan kakak senior Guan Jin. Pria berjubah hijau itu tersenyum dan melambai. Salam, saudara senior, saya Su Zimo. Su Zimo. Tiba-tiba, kedua ekspresi mereka berubah dan murid mereka menyempit. Udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi basi saat menyebut nama Su Zimo.
Nama seorang pria tumbuh seperti bayangan pohon. Meskipun masih ada murid sekte dalam yang belum pernah melihat Suzimo dalam kehidupan nyata setelah 5 puncak saling berhadapan, tidak ada seorang pun yang belum pernah mendengar nama itu. Belum pernah terjadi sebelumnya bagi siapapun untuk menjadi nomor 1 dari 4 puncak. Seorang prajurit kondensasi Ki yang bisa mengalahkan kultivator pendirian yayasan meskipun ada celah di alam. Selain itu, penggarap pendirian yayasan itu tidak lain adalah pusat perhatian saat ini yang dianggap sebagai sekte dalam nomor 1. Setelah pertarungan setengah tahun yang lalu, banyak murid sekte dalam berkumpul di puncak senjata berharap untuk melihat sekilas Suzimo hanya untuk kecewa. Setelah mereka mendengar bahwa dia dikurung di Thundercelap Valley untuk penyimpangan Ki, semua orang hanya menertawakannya dan berhenti peduli. Mereka semua tahu bahwa kultivasi seseorang tidak dapat ditingkatkan di Thundercelap Valley. Bahkan jika itu adalah seorang jenius yang tak tertandingi yang terkunci di sana tanpa batas waktu, itu akan menjadi akhir dari jalur kultivasinya. Hanya dalam setengah tahun, Suzimo dibebaskan. Lu Yangrong dan Guan Jin diam-diam terkejut. Mengingat bakat yang diperlihatkan Suzimo, hanya masalah waktu sebelum dia menyusul mereka. Lu Yangrong berpikir dalam hati, tidak heran saudari muda Leng memiliki sikap yang sangat berbeda terhadap orang ini. Jadi, dia adalah Suzimo. Dia tidak terlihat seperti sesuatu yang istimewa. Saya mendengar bahwa tubuhnya telah ditempa sampai tingkat yang kuat, tetapi mengapa dia terlihat seperti seorang sarjana yang lemah? Guan Jin meratap secara internal juga, mengerutkan kening saat dia menilai Suzimo. Setelah beberapa saat, Lu Yangrong tiba-tiba berkata, Saudara Su, saya telah mendengar banyak tentang Anda. Berhenti sejenak, dia mengubah topik pembicaraan. Saya mendengar bahwa Anda sudah berada di level 9 Ki Condensation setengah tahun yang lalu. Mengapa kultivasi Anda tidak meningkat setelah sekian lama? Dia dengan jelas menunjukkan yang sudah jelas dan itu penuh dengan provokasi. Seru Guan Jin dengan rasa ingin tahu di matanya. Saudara muda Su, saya mendengar bahwa Anda memasuki penyimpangan Ki dalam kultivasi Anda. Mengapa Anda begitu ceroboh? Karena Anda baru saja dibebaskan dari Thundercelap Valley, izinkan saya memberi Anda nasihat sebagai senior Anda. Anda harus kembali berkultivasi dalam pengasingan agar tidak membuat kesalahan lagi dan memengaruhi masa depan Anda sendiri. Suzimo adalah orang yang cerdas. Dari cara mereka memandang Leng Rou, dia samar-samar bisa menebak apa yang mereka pikirkan. Terhadap pertanyaan sarkastik mereka, Suzimo tersenyum dan menjawab dengan santai, terima kasih atas perhatiannya, saudara senior. Sedikit gemuk menghela nafas lega melihat reaksi Suzimo. Awalnya, dia sangat gugup hingga telapak tangannya berkeringat seluruhnya. Sedikit gemuk memahami temperamen Suzimo dan takut yang terakhir akan bertengkar dengan mereka berdua karena ketidaknyamanan itu. Saat itu, Suzimo berani mengarahkan pedangnya ke Chen Yu dari balai disiplin, kedua saudara senior ini tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menahan Suzimo. Namun, keadaan berbeda dengan Suzimo saat ini. Kembali ke puncak roh, Chen Yu jelas bias terhadap Feng Haoyu dan bahkan ingin melukai dia dari kultivasinya meskipun harimau roh terluka. Itulah mengapa Suzimo tidak dapat mentolerirnya. Meski kedua senior bersaudara ini juga memusuhi dia, itu hanya karena pemikiran picik. Karena itu tidak banyak, Suzimo secara alami bisa membiarkannya meluncur hanya dengan senyuman. Dia tidak lagi menatap Lu Yangrong dan Guan Jin, hanya mengulurkan tangan untuk membelai kepala macan roh. Seketika, Lu Yangrong dan Guan Jin sangat marah, mereka diabaikan. Namun, apa yang mereka berdua tidak tahu adalah bahwa Suzimo sebenarnya sedang menghibur roh macan. Jika tidak, ia akan menerjang dan menyerang keduanya karena sifatnya yang liar. Eternal Secret King, Chapter 140. Bab 140, Identitas yang salah. Gak, saat itu, seekor burung bangau berteriak dari tidak jauh. Mengaum, sambil menggeram pelan, roh macan itu memandang bangau kecil yang terbang di atasnya, seolah menyapanya. Bangau kecil selalu berada di puncak etiril dan tidak pernah meninggalkan sekte. Ini adalah kesempatan langka dan tentu saja ingin ikut bersenang-senang secara diam-diam. Namun, Suzimo tidak berani membuat keputusan sendiri dan dia meminta izin kepada bangau senior. Ketika bangau kecil mendengarnya, ia langsung sedih. Ibunya selalu sangat ketat dan pernah berkata bahwa dia tidak boleh meninggalkan sekte sampai dia berada di ranah Golden Core. Awalnya, bangau kecil tidak banyak berharap. Namun, saat ibunya mendengar bahwa dia pergi dengan Suzimo, dia langsung menyetujuinya. Secara alami, bangau kecil sangat gembira dan dengan cepat mengejar mereka. Bukankah itu bangau kecil di sekte kita? Kenapa di sini? Lu Yangrong berkomentar dengan sedikit terkejut. Guan Jin merenung dan menjawab, mungkin itu hanya lewat. Membersihkan tenggorokannya, Lu Yangrong mengalihkan pandangannya ke arah Suzimo dan yang lainnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, konon latar belakang bangau kecil itu tidak sederhana. Itu adalah anak dari Mystical Guardian Beast Sekte Ethereal. Guan Jin tahu bahwa Lu Yangrong menyombongkan diri dan mau tidak mau mencemooh, murid sekte mana yang tidak tahu tentang ini. Mengangkat alisnya, tatapan sombong melintas di mata Lu Yangrong saat dia mendengus pelan, aku pernah berhubungan dengan bangau kecil sebelumnya. Sebelumnya, saya bahkan memberinya makan sekali. Mengingat kecerdasannya, dia bahkan mungkin mengingatku. Kenyataannya, Lu Yangrong bukanlah orang yang berinisiatif memberi makan bangau kecil. Karena Suzimo menghabiskan setengah tahun di Thundercelap Valley, bangau kecil tidak memiliki obat mujarab dan merasa sangat tidak nyaman. Secara kebetulan, itu melewati Lu Yangrong yang baru saja mendapatkan ramuan yang lumayan bagus dan seketika, bangau kecil merampoknya. Karena itu, bangau kecil diberi pelajaran oleh induknya. Ekspresi Guan Jin menjadi gelap dan dia tidak mengatakan apapun. Merasa bahwa dia telah berada di atas angin, Lu Yangrong dalam suasana hati yang baik. Saat itu, bangau kecil tiba di atas kepala mereka dan berkicau beberapa kali sebelum turun perlahan. Saat dia melihat itu, Lu Yangrong menekan kegembiraan di dalam hatinya dan tidak lagi menatap Guan Jin. Berbalik sedikit, dia tersenyum pada Lu Yangrong. Saudari muda Leng, tidakkah menurutmu bangau kecil benar-benar cerdas? Saya hanya memberinya makan sekali dan dia sangat mengingatnya. Sekarang, dia bahkan datang mencariku secara khusus, hehe. Tepat setelah dia mengatakan itu, bangau kecil turun di depan semua orang. Lu Yangrong tersenyum cerah dan menyapa, bangau kecil, temanku, sudah lama. Bangau kecil mengiringkan kepalanya sedikit dan memandang Lu Yangrong seolah-olah sedang mencoba mengingat siapa orang yang tersenyum begitu menjijikan ini. Ia berpikir sejenak tetapi tidak dapat mengingatnya. Mengabaikan orang itu, ia berjalan menuju Suzimo dan menundukkan kepalanya. Menggosok lembut lengannya dengan paruhnya yang tajam, ia berkedip dan berteriak dengan mendengkur. Apakah itu bisa keluar dan bermain atau tidak tergantung pada apakah Suzimo ingin membawanya. Bangau kecil sedang membujuk Suzimo. Adegan itu mengejutkan semua orang saat rahang mereka hampir jatuh ke tanah.
Siapapun yang pernah tinggal di Ethereal Peak selama beberapa tahun pasti tahu tentang bangau kecil. Namun, tidak ada dari mereka yang pernah mendengarnya sedekat ini dengan pembudidaya sekte manapun. Ada apa dengan perubahan sikap ini? Bukankah itu anak dari Mystical Guardian Beast? Ada yang tidak beres. Memang terlihat sama dan hanya ada satu bangau di sekte itu. Guan Jin tiba-tiba tertawa kecil. Ya ampun, ini buruk. Siapa yang tanpa malu membual bahwa dia telah memberi makan burung bangau kecil sebelumnya dan burung itu mengenalinya? Puff. Lu Yangrong merasa malu dan wajahnya memerah. Dia berharap dia bisa menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. Apa yang harus dibanggakan? Mungkin itu salah orang. Lu Yangrong membantah dan berjalan menuju bangau kecil. Tersenyum, dia menangkupkan tinjunya. Bangau kecil, temanku, ini aku. Apakah kamu salah? Beberapa waktu yang lalu, kamu bahkan memakan obat mujarab milikku, ingat. Lu Yangrong lebih baik jika dia tidak mengatakan itu. Saat dia menjelaskan, bangau kecil teringat bagaimana dia dihukum oleh ibunya atas kejadian itu. Gak, gak. Tiba-tiba, ia berteriak 2 kali. Suaranya tajam dan menusuk, dan tatapannya membunuh. Karena lengah, Lu Yangrong terhuyung mundur beberapa langkah dan gemetar ketakutan. Hahaha. Ketika dia melihat Lu Yangrong dipermalukan, Guan Jin tidak bisa menahan tawa. Tidak ada murid sekte dalam yang tahu tentang hubungan Su Zimo dengan bangau kecil. Dari orang-orang yang hadir, hanya sedikit orang gemuk yang secara samar-samar mengetahuinya. Su Zimo menepuk kepala bangau kecil dengan ringan dan memarahi dengan bercanda, burung bodoh, kenapa kamu begitu galak? Hubungan mereka selalu seperti ini. Namun, adegan itu membuat Lu Yangrong dan Guan Jin menatap kaget. Meskipun Lu Yangrong adalah murid sekte dalam di Yayasan Pendirian Tingkat Menengah, dia harus menyapa bangau kecil dengan sopan sebagai seorang teman. Namun, Su Zimo, bisakah menyebutnya burung bodoh? Bukan hanya itu, pria itu bahkan menabrak bangau kecil. Namun, hal yang paling aneh adalah bangau kecil itu tidak marah. Sebaliknya, itu masih bergesekan dengan lengan pria itu. Sedikit gendut memandang Lu Yangrong dan Guan Jin sebelum menggelengkan kepalanya dan meratap dalam hati, jika kalian tahu bahwa bang kecil dikurung selama lebih dari 3 bulan, kalian akan takut konyol. Apakah dia setuju? Tanya Su Zimo. Bangau kecil mengangguk dengan tergesa-gesa, matanya dipenuhi antisipasi menunggu Su Zimo setuju. Su Zimo menjawab, baiklah, ayo kita pergi bersama. Berhenti sejenak, Su Zimo merasa ada sesuatu yang salah lagi. Dia menoleh untuk melihat Leng Rou dan yang lainnya, bertanya, kakak senior Leng dan sesama kakak senior, apakah akan ada masalah jika bangau kecil ikut? NN tidak masalah. Lu Yangrong benar-benar bingung saat dia menjawab secara naluriah. Bibir Leng Rou sedikit melengkung saat dia mengungkapkan senyum tipis dan mengangguk. Mengesampingkan fakta bahwa kekuatan bangau kecil setara dengan iblis roh di ranah Yayasan Pendirian, siapa yang berani menghentikannya untuk ikut serta mengingat statusnya? Karena semua orang ada di sini, mari kita bergerak dan mencoba pergi ke kota Linfeng sedini mungkin. Lemak kecil batuk dan menggosok tangannya. Leng Rou mengangguk. Memutar matanya, sebuah plot muncul di benaknya saat Lu Yangrong tiba-tiba berkata, kamu benar, adik laki-laki. Kita harus pergi ke kota Linfeng secepat mungkin. Namun, kultivasi junior Brother Su terlalu rendah. Bagaimana dia bisa mengejar kecepatan kita dalam penerbangan SWORD Kinesis? Itu benar. Guan Jin juga mengangguk. Meskipun perjalanannya tidak berbahaya, kupikir lebih baik jika kakak Su tidak pergi. Kecepatan kami akan terlalu lambat jika Anda ikut serta. Petik 2. Lu Yangrong dan Guan Jin awalnya bersaing satu sama lain secara rahasia. Namun, keduanya merasakan bahaya bersamaan dengan kemunculan Su Zimo. Dengan pemahaman diam-diam, keduanya ingin menyingkirkan Su Zimo jika ada kesempatan. Dengan pernyataan itu, mereka menyiratkan bahwa Su Zimo akan menjadi beban bagi mereka. Namun, itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa disangkal oleh Su Zimo. Lagi pula, dia hanya berada di level 9 Ki Condensation. Dalam hal kecepatan terbang pedang kinesis, dia jauh lebih rendah dari penggarap pendirian yayasan. Tetapi jika dia berlari di tanah, bahkan tanpa menggunakan kekuatan darahnya, Su Zimo akan lebih cepat daripada penerbangan pedang kinesis dari penggarap pendirian yayasan dengan memanfaatkan armada kuda ilahi miliknya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lemak kecil tertawa. Aku akan menyusul kalian membawa bro bersamaku. Kecepatanmu paling lambat di antara kami dan kamu berpikir untuk membawa orang lain. Tidakkah kamu akan lebih lambat lagi? Guan Jin mengerutkan kening. Lu Yangrong tersenyum. Bagaimana dengan ini? Karena aku yang terkuat, biarkan aku membawa junior Brother Su. Tepat setelah dia mengatakan itu, Lu Yangrong bahkan menatap Leng Rou dengan sengaja. Meskipun Lu Yangrong terdengar seperti sedang membantu Su Zimo, ada sedikit kesombongan pada kata-katanya.